Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Jalla wa ala atas segala nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya Allah berlimpahkan kepada kita, dan senantiasa kita meminta kepadanya agar dijadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur, hamba-hamba yang senantiasa ingat kepadanya baik dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sempit. Dan kita meminta kepadanya agar Allah memberkahi majelis ini, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali dalam pembahasan kita dalam buku atau kitab Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Kita masih pada bab yang ke-8, yaitu adab terhadap syekh, ustadz atau gurunya. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di antara adab-adab penuntut ilmu terhadap syekh, ustadz atau gurunya di poin 1 hingga poin ke-5. Yang sudah kita bahas di pertemuan terakhir adalah poin ke-1 hingga poin ke-5. Dan di pertemuan kali ini kita akan masuk kepada poin yang ke-6. Poin yang ke-6. Kata penulis rahimahullah ta'ala adalah tidak boleh sombong atau malu untuk bertanya kepada gurunya, dan hendaklah dia beradab yang baik ketika berbicara dengan gurunya, berbicara dengan sopan santun dan tidak boleh dengan kata-kata yang kasar. Kata penulis rahimahullah ta'ala tidak boleh sombong atau malu untuk bertanya kepada gurunya, dan hendaknya dia beradab yang baik ketika berbicara dengan gurunya, berbicara dengan sopan santun dan tidak boleh dengan kata-kata yang kasar. Poin yang ke-6 ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penulis rahimahullah taala mengajarkan kepada kita adab dalam berinteraksi dengan guru. Dan adab interaksi kepada guru itu yang paling dominan adalah permasalahan tanya jawab. Ya, murid bertanya, gurunya menjawab. Ini interaksi yang paling umum dan sering terjadi antara murid dan guru, murid dengan syekhnya atau dengan ustadznya. Dan ini hal yang lumrah, ya, ketika murid berinteraksi dengan gurunya dalam hal tanya jawab atau berbicara. Tapi ingat, kata penulis, landasi dengan sopan dan santun. Dan kalaupun bertanya, ini hal yang paling sering terjadi, bertanyalah dengan mengamalkan firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat ke-7. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Jadi kalaupun kita harus bertanya, bertanyalah kepada ahli ilmu, karena memang merekalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan atau menjadi juru bicara, kata para ulama, juru bicara penyambung dari firman-firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam berinteraksi dengan guru, dengan ustadz, dengan syekh ada adab-adabnya. Di antara adabnya adalah hendaknya ketika berinteraksi, berbicara ataupun bertanya, mulailah dengan salam. Mulailah dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalau lewat chat atau lewat pesan, silakan ditulis seperti itu. Atau zaman sekarang lebih mudah dengan stiker di media sosial tersebut. Dan kalau bertemu
secara langsung para ulama mengajarkan untuk sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab adab dalam menuntut ilmu seperti karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Faqih Al-Mutafaqih. Beliau menyebutkan bahwa kalau bertanya langsung kepada guru, kepada syekh, kepada ustadz, mulai dengan salam kemudian senyumlah, ya, kemudian senyum, pasang wajah yang nyaman, dan setelah Anda bersenyum doakan kebaikan kepada pihak yang kita tanya tersebut, syekh atau ustadz ataupun guru tersebut. Dan para ulama melarang untuk ketika bertanya itu berinteraksi dengan guru itu dengan tipikal atau ekspresi yang jutek, yang cuek. Dia yang bertanya, dia pula yang cuek, gitu kan, ya. Dia yang berinteraksi, dia pula yang cuek, jutek, ini tidak diperkenankan. Dan hendaklah, kata para ulama, kalau bertanya, bertanyalah dengan ringkas, sopan, dan jangan panjang kali lebar. Jangan buang-buang waktu hanya pertanyaannya atau muter-muter, ya. Tanyalah dengan nada bicara yang lembut, izin sebelum menyampaikan pertanyaan tersebut bahwasanya kita ingin bertanya. Nah, ini diantara poin yang disampaikan oleh para ulama berkaitan kalau kita berinteraksi dengan guru, dengan ustadz ataupun dengan syekh, terutama dalam masalah bertanya. Dan diantara poinnya pula ketika berinteraksi dengan guru, berbicara dengan sopan dan santun, hendaklah an yujillal alim wa yarfa'a manzilatahu, muliakan posisi mereka, muliakan posisi orang yang kita berinteraksi tersebut. Jangan bersikap kurang ajar atau sembrono atau hal-hal yang menunjukkan ketidaksopanan, bahkan sampai perkara tangan kita kalau menunjukkan ekspresi ketika interaksi atau bertanya itu sampai harus menunjuk-nunjuk atau melakukan hal-hal yang tidak mengenakan. Dan ini masuk ke dalam kategori yang tidak beradab dan tidak bersopan santun terhadap guru atau syekh atau ustadz tersebut. Dan hendaknya juga ketika berinteraksi dengan ahli ilmu, berinteraksilah pada posisi atau kondisi mereka dalam kondisi yang nyaman. Karena apabila dalam masalah pertanyaan atau ini fatwa, para ulama sebutkan jangan bertanya pada saat ahli ilmu itu lelah sekali, atau kondisi marah, atau dalam kondisi banyak masalah. Kenapa? Karena fatal. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaqdiyanna hakamun bainasnaini wa huwa ghadban. Janganlah sekali-kali seorang yang memberikan putusan hukum, entah hakim, entah ahli ilmu, sedangkan dia dalam kondisi amarah, lelah, dan tidak konsentrasi. Ya, jadi itu diantara poin yang berkaitan apabila kita berinteraksi dengan guru atau dengan ustaz atau dengan syekh. Lebih khususnya adalah ketika dalam permasalahan bertanya, bertanya. Kemudian yang ketujuh, kata penulis rahimahullah ta'ala, adalah mengikuti akhlak baik, perilaku yang terpuji, dan amal soleh gurunya. Tidak ada larangan untuk menasihatinya apabila ia melakukan kesalahan, dan hendaklah dilakukan dengan penuh adab, dalam kurung lemah lembut, tidak di hadapan orang lain, dan tidak melampaui batas. Kita penulis rahimahullah, ikuti akhlak baik dari guru, syekh atau ustaz tersebut, perilaku beliau yang terpuji, amal solehnya, dan tidak ada larangan untuk menasihati mereka tadi, guru, ustaz, syekh, apabila melakukan kesalahan, dan hendaklah dilakukan dengan penuh adab, lemah lembut, dan tidak di hadapan orang lain, dan tidak melampaui batas. Jadi guru, syekh ataupun ustadz itu juga perlu dinasihati, karena sebagaimana kita ketahui mereka manusia, tidak luput dari kesalahan, dan kalau mereka salah maka perlu diluruskan dengan cara yang baik. Maka daripada itu agama kita adalah agama yang
dibangun di atas nasihat. Nasihat merupakan bagian dari agama ini, sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Dan sebagaimana hadis yang ma'ruf, qulna liman, kata para sahabat, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Bagi Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan umat Islam secara menyeluruh. Nah, makanya terutama syekh, ustadz, guru, mereka punya posisi yang luar biasa terhadap kemaslahatan umat, bagaimana mengarahkan umat. Maka mereka juga sangat perlu mendapatkan nasihat. Dan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah menyampaikan bahwasanya inna ahabba ibadillahi ilallahi alladhina yuhibbunallah ila ibadihi. Hamba yang paling dicintai Allah adalah yang menghubungkan hamba dengan Allah dan menyebarkan nasihat di muka bumi ini. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, hamba yang paling dicintai Allah adalah yang menghubungkan hamba dengan Allah. Sebagaimana kita belajar, kita sedang bagaimana membangun hubungan kepada Allah dan menyebarkan nasihat. Yang kita lakukan juga menebarkan nasihat. Dan ini ditekankan pula oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam riwayat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Maka guru itu saudara kita juga, syekh saudara kita juga, ustadz saudara kita juga. Menasihati mereka adalah bentuk kita cinta, bangun di atas cinta, bukan ingin menjatuhkan. Dan para ulama memberikan koridor dengan dilakukan dengan lembut, dengan diam-diam, kecuali ada pengecualian, kecuali ada maslahat menasihati mereka secara terbuka. Karena kadangkala ada nasihat itu disampaikan secara terbuka, tidak sembunyi lagi, dan itu pun ada perinciannya. Dan Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah menyebutkan bahwa nasihat itu adalah sebuah kalimat ibarah yang berkeinginan memberi kebaikan bagi yang dinasihati. Jadi nasihat itu adalah keinginan memberi kebaikan bagi yang dinasihati, ya, bukan malah keburukan dan seterusnya. Maka ini yang perlu kita pahami dalam permasalahan dalam menasihatkan. Dan sampai-sampai Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah memberikan nasihat dalam perkara ini, setiap orang itu harus saling menasihati, baik dalam posisi murid ke guru, guru ke murid, atau murid sesama murid, ustadz sesama ustadz, syekh sesama syekh. Dan itu ma'ruf sejatinya dalam Islam. Tapi kata Imam Ibnu Rajab, setiap orang harus saling menasihati. Seandainya syarat menasihati itu adalah harus maksum, terlepas dari kesalahan, atau dia nggak pernah berbuat salah, maka setelah Rasulullah SAW tidak ada lagi yang bisa menasihati pihak lain. Artinya apa? Kita semua nggak maksum. Kita semua juga punya salah, punya kekeliruan. Maka dengan saling menasihati tersebut agar kita menjadi lebih baik. Jelas kita punya dosa, punya salah, tapi tetap boleh dan harus menasihati satu dengan yang lain. Dan ketika yang dinasihati adalah guru, syekh ataupun ustadz, ini posisi yang cukup rumit, cukup kompleks. Atau menasihati pemimpin pemerintah, kurang lebih posisi yang cukup rumit, cukup kompleks. Maka harus diperhatikan adab-adabnya dengan posisi mereka, penghormatan kepada mereka, dan karena ilmu yang juga kita dapati dari mereka. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah menasihatkan dalam menasihati guru, ustadz atau syekh, kalau guru kita salah, syekh kita salah, ustadz kita salah, yang pertama yang harus kita bangun, jangan diam. Ingat jamaah, kalau saya salah tolong jangan diam. Kalau guru kita yang lain salah tolong jangan diam. Berikan nasihat, ingatkan, ya. Dan kadang-kala bisa jadi mungkin di majelis seperti ini
Nasihat itu bisa langsung terkait ilmu yang disampaikan, terutama ketika agar masalah itu tidak tersebar, tidak tersebar. Ya, kalau jelas-jelas ilmu yang disampaikannya menyimpang, keliru, maka nggak masalah. Mungkin di antara muridnya langsung ada berikan nasihat, atau bahasa mungkin di parlemen instruksi gitu loh, kasih instruksi ketika ada kesalahan yang fatal yang disampaikan, tujuannya agar keburukan itu tidak tersebar. Tapi tetap juga lebih utama, yang paling ditekankan pada dasarnya adalah secara empat mata, ya, dengan sembunyi-sembunyi, dengan sopan dan santun. Wahai syekh, wahai ustadz, tadi kita dengar antum bilang begini, bilang begitu, atau mungkin kami sayang salah dengar, kira-kira mana yang benar gitu loh. Jika memang itu keliru atau yang kita ketahui seharusnya begini, sampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh adab. Jadi bangun itu di atas niat ikhlas karena Allah, dengan rasa cinta. Utamakan diam-diam terlebih dahulu, ya, kecuali kalau udah diam-diam nggak ada maslahat, maka masuklah pada tahap terang-terangan, tetap sopan dan santun. Dan kadang-kala boleh, kata Imam Ibnu Utsaimin, dilakukan di majelis, lebih-lebih kalau kesalahan itu menyangkut ilmu yang bisa tersebar kemana-mana atau kepada umat. Dan juga boleh dilakukan di luar majelis ilmu, tetap dalam menjaga martabat posisi mereka tadi. Kemudian yang kedelapan dari adab penuntut ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala terhadap syekh, ustadz atau gurunya, yaitu mendatangi majelis ilmu lebih awal daripada gurunya. Mendatangi majelis ilmu lebih awal daripada gurunya. Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala berkata, hendaklah seorang penuntut ilmu lebih awal ke tempat belajar daripada gurunya. Hendaklah seorang penuntut ilmu datang lebih awal ke tempat belajar daripada gurunya, tidak terlambat hingga dari gurunya dan para jamaah yang hadir telah duduk. Tidak terlambat hingga gurunya dan para jamaah yang hadir telah duduk. Hendaknya beradab ketika menghadiri pelajaran, yaitu menghadirinya dengan penampilan yang paling baik, bersih, dan hendaklah ia menahan diri dari apa? Tidur, mengantuk, tertawa dan selainnya. Hendaklah dia menahan diri dari tidur, mengantuk, tertawa dan selainnya. Nah, di poin ke-8 ini, jemaah rahimakumullah, mengingatkan kita kepada pembahasan di pertemuan yang lalu ketika kita membahas poin yang ke-4, duduk dengan cara duduknya seorang pelajar dengan penuh adab. Di pertemuan yang lalu kita bahas hadis siapa? Hadis Jibril, hadis malaikat Jibril. Bagaimana duduknya malaikat Jibril? Beliau duduk merapatkan lutut beliau dengan lutut Nabi SAW. Hingga para ulama katakan inilah duduk terbaik dalam majelis ilmu. Nah, yang dalam hadis Jibril tersebut yang kita sempat singgung di pertemuan yang lalu, ketika malaikat Jibril datang, atakum, kata Nabi SAW, yu'allimukum dinakum. Beliau datang untuk mengajarkan agama kalian. Dan dalam hadis itu banyak unsur adabnya, pelajaran adab dalam ilmu, kata Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Dan di antara dalam hadis itu disebutkan oleh periwayat dalam hadis tersebut bahwasanya malaikat Jibril itu datang dalam kondisi rajulun syadidu bayadis thiyab. Beliau datang dalam kondisi bajunya putih bersih licin. Syadidu sawadi sya'r, rambutnya hitam mengkilat, hitam pekat. Ya, la yura alaihi atharus safar, tidak ada terlihat sedikit pun kesan orang itu datang dari perjalanan jauh. Apa faedahnya dari pernyataan dalam hadis ini bahwa baju beliau putih bersih licin, rambutnya hitam mengkilat, tidak ada sedikit pun bekas safar? Menunjukkan adab dalam, kalau hadir dalam majelis ilmu, kata para ulama, minimal mandilah, nah gitu.
Minimal mandi jemaah, mandi kan? Ya minimal mandi gitu loh. Ganti bajunya disetrika, rambutnya kasih apa? Tanco apa pomade? Oh, yang ketawa nih pasti generasi 80-90 kayaknya kalau bilang tanco. Nggak tahu zaman itu ada pomade nggak ya? Nah, biar rambutnya kece gitu, mengkilap. Ya. Apa di antara tujuannya lagi agar seger gitu loh, siap menerima ilmu. Itu hikmah kata para ulama. Kenapa malaikat Jibril datang dalam wujud seperti itu, ingin mengajarkan bukan hanya inti ilmu agama tapi juga adab dalam ilmu. Adab dalam ilmu, hadir duduk, datang awal-awal, wangi, bersih, fresh gitu kan ya. La yura alaihi atharu safar, kelihatan bekas safar nggak ada. Coba kalau pulang-pulang kerja langsung gitu. Ya, pasti kan bau apek, bau keringat, belum mandi, capek. Walaupun mungkin dia semangat, tapi pasti kesan lelahnya itu akan kelihatan. Ya, jadi itu yang perlu kita camkan juga. Dan tidak terlambat atau datang lebih awal itu adalah tauladannya atau ciri khasnya para salafus soleh terdahulu. Mereka itu datang ke majelis ilmu dalam waktu yang sangat awal sekali. Di antara kisah yang paling ma'ruf dikisah oleh para ulama, semangat mereka menghadiri majelis ilmu saking awalnya, sebagaimana dikisahkan, diriwayatkan dari Ja'far bin Durustuwaih, bahwasanya kata beliau, kunna nahjizu majlisa Ali bin al-Madini ba'dal asri li majlisil ghad. Kata Ja'far bin Durustuwaih bahwasanya beliau mengatakan, kami memesan tempat duduk di majelis ilmunya Al-Imam Ali bin al-Madini setelah waktu asar untuk majelis di besok sore harinya. Jadi ini maghrib, sekarang bahasanya dia duduk untuk kajian besok maghrib. Wah, siapa? Al-Imam Ja'far bin Durustuwaih di majelisnya Ali bin al-Madini rahimahumullahu ta'ala. Karena kalau datangnya telat saja, misalnya kajiannya besok maghrib ini udah duduk di sini dia, kajiannya besok sore ini udah di sini dia. Karena kalau dia datangnya maghrib sekarang, kajiannya besok sore, dia udah nggak kebagian tempat. Nakhafu an yasbiqana ahadun majlisina, takut ada yang mendahului tempat duduk kami, gitu. Khawatir mereka. Dan banyak para ulama juga yang lain mencontohkan bagaimana semangatnya datang secara awal, secara bersegera. Ya, mereka sebagian tidur di kandang ternak gurunya, tidur di kandang ternak gurunya. Jadi gurunya punya ternak sapi atau kambing, dia tidur di situ agar kebagian ketemu dengan gurunya tersebut. Ya mungkin kita kalau sampai seperti itu rasanya seakan berlebihan, tapi paling enggak janganlah telat datang ke masjid. Nah gitu aja, paling tidak janganlah telat untuk sholat gitu. Ya, jadi ini semangatnya para salafus soleh dalam mereka itu hadir ke majelis ilmu tidak dengan keterlambatan tersebut. Kemudian yang ke-9, kata penulis rahimahullah ta'ala, seorang penuntut ilmu harus berusaha memperhatikan apa yang disampaikan guru atau ustadznya, berusaha untuk memahami dan mengamalkan nasihatnya, berbuat baik kepada guru dan berusaha untuk membalas kebaikannya. Juga jangan menyusahkan guru atau ustadznya. Bahkan apa yang bisa kita bantu, kita wajib bantu dengan lisan, tenaga, harta, dan apa yang ada pada kita, dan kita tawarkan bantuan dengan ikhlas. Jangan membicarakan aib guru atau ustadznya, bahkan wajib untuk menutup aibnya serta mendoakan agar guru atau ustadznya istiqomah di atas jalan yang benar. Dan poin ke-9 ini jamaah rahimakumullah, ada sebuah doa menarik dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Imam Nawawi mengajarkan atau meriwayatkan di situ bahwasanya dahulu para salaf, wa qad kana ba'dul mutaqaddimina idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Dahulu para ulama ketika mereka hendak pergi belajar menemui gurunya,
mereka akan bersedekah dengan sesuatu. Mereka akan bersedekah dengan sesuatu. Kemudian setelah bersedekah mereka akan berdoa mengatakan, Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tadhhab barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku dan janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Ya. Kata Al-Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan tersebut bahwa para ulama dahulu kalau ingin belajar mereka sedekah, habis itu doakan. Bersedekah habis itu doakan. Maka kalau metode seperti ini kita komplitkan jamaah, di awal pembahasan dihadap yang pertama bahwa beristikharah kepada Allah, minta petunjuk sama Allah, mau belajar kepada guru yang mana atau guru yang bersangkutan. Setelah yakin datang, berikan sedekah yang terbaik. Berikan sedekah yang terbaik, kemudian doakan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi tersebut rahimahullahu taala. Dan ini menunjukkan sekali lagi adab yang tinggi para ulama salaf terhadap ilmu dan terhadap guru mereka pula, dan mereka sadar bahwa keberkahan ilmu itu tidak hanya datang dari banyaknya hafalan ataupun catatan, tapi keberkahan ilmu datang dari baiknya adab dan baiknya niat hati ketika mereka belajar. Dan itu dimulai dari sebelum mereka datang, dimulai dari mereka melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Dan lihat tadi sampai mereka mempersiapkan bersedekah terlebih dahulu. Dan sedekah di sini bukan berarti gurunya semuanya miskin atau susah atau sulit atau cuman ngumpulin sedekah doang, enggak. Tapi ini bentuk dari wasilah agar Allah mudahkan ilmu yang akan mereka pelajari. Ya. Dan setelah itu mereka dididik untuk berdoa dengan penuh kerendahan hati kepada Allah, Zat yang memiliki seluruh ilmu. Doa yang indah diajarkan para ulama kita untuk, ya Allah, ada dua permintaan besar di situ. Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dari diriku. Dan lihat betapa lembutnya hati para ulama. Mereka tahu bahwa gurunya juga manusia, kadang tergelincir, kadang salah. Ya, yang jelas juga punya kekurangan. Tapi mereka tidak ingin melihat aib tersebut, bahkan berdoa agar Allah menyembunyikannya dari mereka. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwasanya kekurangan guru bisa menimbulkan kesan yang buruk. Kadang sedikit saja dari keburukan itu bisa buruknya banyak, karena efeknya domino kemana-mana, yang akhirnya hati mereka tidak lapang dalam menerima ilmu tersebut. Sebagaimana kita ketahui, ilmu agama itu cahaya, dan cahaya tidak akan pernah masuk ke dalam hati yang gelap karena maksiat, karena dosa, ataupun prasangka buruk. Maka para ulama salaf tidak hanya menahan diri untuk tidak menyebarkan aib guru, tapi lebih daripada itu mereka bahkan tidak ingin mengetahuinya sama sekali dalam bentuk penghormatan kepada sang guru tersebut. Dan mereka di bagian yang keduanya menyatakan wala tazhab barakata ilmihi minni, dan jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku, ya Allah. Ya. Jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Dan mereka sadar bahwa seorang guru boleh jadi ilmunya luas, pengalamannya luar biasa, retorikanya luar biasa, tapi tidak semua murid yang duduk di majelisnya mendapatkan keberkahan ilmu tersebut. Tidak semua. Mungkin ada yang hadir mencatat, ada yang menghafal, ada yang mengulang hafalannya, tapi rupanya tidak semua ilmu itu membekas dalam hatinya. Ya, sementara yang lain ketika dia hadir dengan tulus, dengan ikhlas, Allah bukakan manfaat yang luar biasa dari ilmu yang disampaikan kepadanya. Ya, maka itu doa yang luar biasa diajarkan oleh para ulama kita untuk bagaimana agar ilmu kita berkah ketika kita belajar kepada guru kita tersebut. Makanya di poin ke-10 penulis menyampaikan rahimahullah, seorang penuntut ilmu murid harus membalas kebaikan gurunya, sebab kebaikan dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan pula. Kebaikan dari ilmu yang diajarkan oleh ustadz belum bisa kita balas dengan apapun juga. Kita harus berterima kasih kepada guru, ustadz, dan mendoakan mereka dengan kebaikan. Nabi SAW bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Rasulullah SAW juga bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan, barang siapa yang telah berbuat kebaikan kepada kalian, fakafi'uhu, maka balaslah dengan kebaikan itu.
fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta tarau annahum qad kafa'tumuhu. Jika engkau tidak mendapati apa yang dapat membalas kebaikan itu, maka doakan untuknya. Doakan, karena itu yang paling penting. Ya, karena guru kita sekali lagi manusia, syekh kita manusia, ustadz kita manusia. Doakan untuknya hingga engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah membalas kebaikannya tersebut. Guru itu banyak jasanya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, tidak ada ma'ruf yang paling ma'ruf kecuali ma'rufnya ilmu. Makanya kita harus balas jasa guru itu dengan kebaikan. Guru, ustadz seperti orang tua kita. Guru, ustadz adalah orang tua kita dalam agama, dan dengan perantara guru kita mengetahui agama Islam. Kita mengetahui tentang akidah, kita mengetahui tentang manhaj, kita mengetahui tentang sunnah dan hal-hal lainnya. Guru atau ustadz sebagai penghubung antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya kita bisa mengetahui cara beribadah dengan benar kepada Allah dengan perantara guru atau ustadz. Maka kita wajib membalas kebaikan guru atau ustadz. Kalau tidak mampu membalas kebaikannya, maka doakan dengan kebaikan untuk guru atau ustadz yang telah membimbing kita kepada kebaikan. Ingat, jangan sekali-kali kurang ajar kepada guru atau ustadz, karena kurang ajar kepada guru adalah perbuatan yang tidak baik. Bahkan ini merupakan perbuatan orang yang tidak tahu budi pekerti dan tidak punya adab. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam Al-Haris bin Suraij pernah menyatakan, sami'tu Yahya Al-Qattan, aku pernah mendengar Yahya Al-Qattan mengatakan, yaqul ana ad'ullaha li Syafi'i akhussuhu bih. Aku senantiasa berdoa kepada Allah untuk guruku Imam Syafi'i. Aku khususkan doa untuknya di antara doa-doaku tersebut. Dan begitu pula kata Al-Imam Abu Bakar bin Khallad, ana ad'ullaha fi duburi salati li Syafi'i. Aku senantiasa berdoa kepada Allah di akhir salatku untuk guruku Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah pernah menyatakan, wa yanbaghi an yad'u lahu muddata hayatihi wa yar'a zurriyatahu wa aqaribahu wa awidda'uhu ba'da wafatihi. Hendaklah seorang penuntut ilmu mendoakan gurunya sepanjang waktu, memperhatikan anak-anaknya, kerabatnya, dan menunaikan haknya apabila terutama beliau kalau sudah wafat atau meninggal dunia. Maka sudah sepantasnya guru kita doakan. Lebih-lebih guru yang dekat dengan kita, sering berdiskusi dengan kita, tempat kita tukar pikiran, mencurahkan hati, perasaan, membicarakan ilmu, serta mendiskusikan berbagai perkara entah dunia ataupun kehidupan akhirat. Dan sebagaimana kata penulis, guru bisa sebagaimana orang tua. Dan itu ditekankan dalam sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum bimanzilatil walidi uallimukum. Sesungguhnya kata Nabi SAW, kedudukanku terhadap kalian seperti kedudukan seorang ayah. Aku mengajari kebaikan agama bagi kalian semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini 10 poin yang disampaikan oleh penulis Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala, guru kita semua baik secara langsung ataupun tidak langsung yang telah mendahului kita. Dan jangan pernah putus mendoakan beliau, minimal dalam menyebut nama beliau dengan mengucapkan semoga Allah rahmati beliau rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan seorang penuntut ilmu juga harus memperhatikan adab-adab terhadap ulama. Ya, di antara situ ada poin ke-1 dan hingga hanya 2 tapi cukup panjang. Semoga memudahkan kita untuk menyelesaikannya hingga kita masuk kepada bab yang ke-9, yakni adab-adab ketika berada di masjid. Ini saya rasa bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup dan cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.